Henshin! Tiba-tiba pagi-pagi nih kita mendapatkan update baru dari Kamen Rider Zetsu. Setelah ramai ya dengan update Nox sampai debutnya kemarin, sekarang giliran 3 agen baru yang akan kita bahas di sini. Setelah penampakan awalnya ada di poster saga terbaru yang diperlihatkan di akhir tahun kemarin, kali ini kita mendapatkan penampakan lain dari 3 agen ini di foto perilisan DX-nya. Yang berarti, gak cuma dapat foto dengan sudut pandang yang lain dari 3 agen baru ini, tapi kita itu juga bisa langsung melihat dengan jelas Henshin Belt-nya, Capsem, dan juga senjatanya. Memang update-nya belum menyeluruh banget menurut Ana ya. Jadi kita itu belum tahu mereka siapa secara deskripsi, usernya juga siapa, cast yang bakal meranin juga siapa ya belum tahu. Tapi Ana rasa update yang saat ini muncul tuh ya cukup gede dan bisa langsung kita bahas. Tenang, bakalan tetap ada pendapat dan juga banyak prediksi juga di pembahasan ini. 3 agen ini awalnya itu muncul di poster saga terbaru yang diperlihatkan di akhir tahun kemarin. Sempat Ana bahas, sempat Ana singgung juga ya, tapi pas bahas poster itu fokus pembahasan Ana kan lebih di highlight ke pembahasan first look dari Kamen Rider Nox ya. Terungkap nama 3 agen baru ini masing-masing bernama Lord 3, Lord 5, dan juga Lord 6. Tahu dari mana? Dari cover box DX Henshin Belt-nya. Karena Bandai langsung mengumumkan nih, baru aja ya mereka itu bakalan ngerilis item-item yang berhubungan sama 3 agen ini atau 3 Lord ini. Dan ketiga Lord ini bukan Kamen Rider ya. Please jangan sampai salah. Capek loh ngejelasin pas Nox Knight yang Anda bilang kategorinya itu Pseudo Rider ya. Sebelum bahas DX-nya untuk melihat sistematis ataupun gimmick dari Henshin Belt ataupun senjatanya, mari kita bahas lagi detail dan juga bentuk dari ketiga Lord ini. Karena sekali lagi kita itu udah dapat foto-foto yang lain dan bisa lihat detailnya itu lebih lagi ya. Kita langsung bahas keseluruhan lah ya, jadi biar nggak lama bahas satu-satu ya. Dan soalnya secara bentuk kan mereka itu mirip-mirip semua. Pertama kali lihat kita itu langsung kayak nggak asing gitu ya, karena memang secara bentuk ketiga Lord ini sangat mirip dengan Nox Knight. Dari bentuk helmet, tanduk dan juga visornya, terus suitnya juga yang berwarna silver ya, sampai ke garis-garis di suitnya juga. Cuman ada beberapa warna yang bikin terlihat berbeda lah. Dan yang baru itu mereka pakai armor pundak, hanya di sebelah bagian saja dan memakai jubah. Jadi dari Lord 3 nih, dia itu pakai armor pundak berwarna biru ungu dan juga jubah ungu. Sedangkan si Lord 5, dia itu pakai armor pundak yang bentuknya sama, cuman di sini berwarna merah marun dan tidak memakai jubah. Dan untuk Lord 6, armor pundak itu sama tapi berwarna kayak Tosca gitu guys ya, dan sama juga tidak memakai jubah. Dari pemakaian jubah aja, Anda jadi ada dugaan nih, kalau di antara ketiga Lord ini yang jadi bos atau ketuanya kayaknya bakalan si Lord 3 ini. Untuk sisanya seperti kayak warna dan garis di suitnya, 3 Lord ini tuh punya garis emas dan kuning di suit mereka masing-masing. Ada hitamnya juga tuh. Cuman ada warna yang dibikin berbeda lah, sama juga dengan bagian helmetnya ya, apalagi bagian sinar di visornya. Dan untuk Henshin Belt-nya nih, masih sama seperti Zetsu, Nox Knight ataupun Kamen Rider Nox, penggunaan Henshin Belt mereka itu masih ada di bagian dada. Jadi udah bener-bener jadi ciri khasnya si Zetsu nih. Nanti misalkan nih ya, kalau final bossnya itu Kamen Rider nih, misalkan di Zetsu ini ya, Anda tuh jadi ada dugaan ya, pemakaian drivernya itu bakalan tetap ada di bagian dada. Terus misalkan nih, ada rider baru nih, yang muncul juga di Zetsu ya, terus pemakaian beltnya di pinggang misalkan, kita pasti bakalan ngerasa aneh. Padahal kiblat aslinya kan seperti itu ya. Rata-rata kan Kamen Rider pakai belt itu ya di pinggang guys. Cuman kan karena ini tuh dunianya Zetsu, ceritanya Zetsu ya, jadi seperti itu. Semua pemakaiannya itu ada di bagian dada ya, seperti tas lempang. Dan ketiga Lord ini tuh memakai Henshin Belt yang sama semua, bernama Lord Invoker. Langsung yuk kita bahas si Lord Invoker-nya ini ya. Jadi Bandai itu mengumumkan bakalan ngerilis DX Lord Invoker dengan harga 8.030 yen dan tanggal rilisnya itu akhir bulan ini guys, 31 Januari 2026. Dan untuk isi setnya itu ada apa aja yang reguler ini? Yang pastinya ada unit utamanya yaitu Lord Invoker. Terus kita juga mendapatkan 3 Capsem, ada Extra, Shock dan juga Panik. Dapat 1 belt dan 3 Capsem guys, gokil. Nggak dipisah-pisah lagi ya, rempong itu pak. Pantesan nih harganya lumayan mahal sih menurut Anda ya. Boxnya seperti ini ya, ini sekali lagi yang reguler, memanjang ke atas seperti box DX Zetsu Driver reguler ataupun DX Nox Driver. Tone boxnya lebih ke warna hijau kuning stabilo gitu ya, ditambah dengan warna ungu. Ada penampakan 3 Lord Agent di cover box DX-nya dan tentunya ada Lord Invoker-nya juga ya. Dan ini dia Lord Invoker-nya guys ya. Kali ini beda sama
sama DX Night Invoker yang cuman cover buckle doang, terus bisa kita pasangkan ke DX Zetsu Driver. Nah, kalau ini tuh bener-bener belt baru, core-nya baru. Di film tentu saja akan muncul sebagai Henshin belt baru juga ya. Keren sih ini ya, jadi tema factory dan lap-lapnya gitu dapet guys. Secara bentukan ya kayak Zetsu Driver, cuman dia itu berasa lebih berarmor dan secara keseluruhan atau warna dominan dari belt ini tuh ada di warna merah marun ya. Kalian lihat juga tuh di bagian samping-samping beltnya, kayak ada tabung lap gitu berjumlah 6 biji. Dimana nanti lightnya itu akan main di sini. Jadi ketika nyala dalam berbagai macam warna ya, dia itu berasa kayak eksperimen mistis di laboratorium gitu temanya. Nice. Nah, kenapa 6? Karena titik light dari Zetsu Driver juga ada 6 di bagian tengah. Jadi kan 3 kiri dan 3 kanan ya. Dan untuk bagian yang nyambung ke strap beltnya itu beda lagi guys ya. Jadi memang ada lightnya juga di situ, tapi sekali lagi beda case ya. Cuman kan untuk di bagian body beltnya itu ada 6 total ya. 3 kiri dan 3 kanan sekali lagi. Lalu untuk bagian tombol di atasnya tuh, itu kayak bolt atau kayak baut gitu ya yang Anda lihat ya. Tapi bisa kita lihat ini tuh seperti kayak injection gitu. Karena kan setelah capsem dimasukkan ke belt, si injection ini tuh yang bakalan kita pencet. Jadi gimmick neken tombolnya itu seakan-akan seperti kayak itu nge-inject sesuatu. Set. Nah, begitu guys. Jadi mirip sama kayak inilah Amazon Neo. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Dan untuk strap beltnya, dia itu ya kayak Nox Driver ya. Warnanya silver abu begitu aja. Berarti nggak akan ada penerapan lightnya itu yang merambat ke belt seperti kayak si Zetsu Driver. Dan tentu saja bagian tengahnya ada slot untuk kita itu bisa masukin capsem. Capsem apa aja bisa, baik capsem biasa ataupun enhanced capsem yang dipakai sama Nox. Capsem yang dipakai berubah sama 3 Lord ini juga kan ya capsem biasa ya, seperti yang kalian lihat ya. Kalau lihat pencetan pinnya di slot beltnya ya, terlihat sama banyaknya kayak Zetsu Driver nih. Jadi total tuh ada 6 gitu guys. Berarti sound yang bisa dihasilkan sama Lord Invoker ini bakalan banyak. Ya sama kayak Bitter Gabu dan Henshin Belt Gabu waktu itulah. Jadi kalau misalkan kita masukin impact capsem nih ya ke sini ya, bisa gitu kebaca keluar suara impact ya. Cuman jenis suaranya itu jadi agak beda dengan jadi lebih berat gitu. Sama aja kayak tahun lalu misalkan nih Popin Gumi Gochizo kita masukin ke Henshin Belt Gabu, ya seperti itu suaranya, tapi kan bisa juga dimasukin ke Henshin Belt Bitter Gabu guys ya, dan suaranya juga agak beda-beda dan juga suaranya kan lebih serem gitu ya. Jadi yuk kita cek satu persatu, sekalian kita bahas gimmicknya juga, dan untuk belt udah ada komentarin lengkap ya secara bentuk di sini. Pertama, gunakan extra capsem untuk menyamar menjadi Lord 3. Kok menyamar kan? Dari official Bandai-nya tulisannya begitu guys. Soalnya ini kan mirip Nox Knight ya. Dimana Nox juga nyebutnya kan Gisou pas mau berubah jadi Nox Knight, bukan Henshin. Ya memang Gisou juga artinya itu penyamaran. Lord yang nomor 3 ini berubah dengan capsem, namanya itu extra capsem. Ingat nggak kalian? Anda juga sempat bikin beberapa prediksi. Kira-kira capsem apa aja yang bakalan dipakai sama para 3 agen baru ini, dan ada yang bener loh. Jadi ini dia extra capsem ya. Jadi capsemnya itu berwarna ungu. Dan kalau dilihat untuk bagian gambar di putaran capsemnya, ada si Lord 3 yang lagi kayak nebas pakai pedang dan sampai keluar api kayak gitu. Cara maininnya itu sama aja kayak Zetsu Doraiva ataupun Night Invoker. Jadi masukin capsem ke si Lord Invokernya, dan kita tekan injection atau pompa di beltnya, langsung keluar suara standby tentunya ya. Suara standby-nya di sini ditulisnya on Fark. On Fark. Fark bukannya artinya itu sialan ya guys. Sialan. Dan udah gitu ya kita tinggal putar aja capsemnya, dan nanti bakalan keluar suara Invoke Lord System Extra. Udah selesai. Soundnya gitu-gitu aja sih dari kemarin guys ya. Kalian lihat tuh yang Ana bilang kayak tabung lap di beltnya. Jadi ada yang warnanya itu jadi kuning selain ungu ya. Nah ini bakalan cakep sih. Lanjut ke Lord yang berikutnya. Gunakan Shock Capsem untuk menyamar menjadi Lord 5. Shock Capsem yang warnanya kuning ini ya. Jadi terlihat gambar di putaran capsemnya, ada gambar si Lord 5 kayak lagi mau nginjek atau ngestomp gitu guys ya. Gimmick sama kayak Lord 3 tadi ya. Jadi suara Henshin juga mirip-mirip Invoke Lord System, tapi di sini akhir suaranya itu jadi shock. Jadi light di tabung lapnya jadi warna kuning semua ya kalau ini ya. Dan terakhir gunakan Panic Capsem untuk menyamar menjadi Lord 6. Untuk Panic Capsem warnanya ya merah, dan terlihat gambar di putaran capsemnya ada gambar si Lord 6 lagi nembak dan senjatanya itu keluar api, udah kayak flamethrower gitu ya. Dan gimmick sama dan suaranya juga sama ya, Invoke Lord System, cuman di akhir keluar suara Panic gitu. Gak cuma Henshin Belt-nya aja, tapi Bandai juga bakalan ngerilis senjata untuk para 3 Lord ini. Jadi ada DX Breakcam Breaker,
Harganya itu 4.950 yen. Tanggal rilis sama 31 Januari 2026. Boxnya ya seperti ini, masih sama, ada penampakan 3 Lord di cover box DX-nya. Dan untuk isi setnya kita itu dapat DX Breckham Breaker-nya dan juga ada Capsem 1 biji bernama Clear Capsem ya. Nah, apakah ini tuh repaint dari Breckham Zetzer doang? Nggak juga. Secara bentuknya memang mirip-mirip, cuman ada penambahan yang bikin berbeda ya. Dimana senjata ini tuh jadi berwarna merah marun dan juga navy, warna evil ya. Terus untuk bagian senjatanya ada juga yang ditambahkan sama gerigi-gerigi juga ya, jadi terlihat berbeda lah. Terus kayak ada tambahan decal juga di senjatanya ya, berasa kayak dari seri Kamen Rider Build ya, yang ada decal-decal kayak warning atau kayak factory kayak gitu ya. Ya sama aja sih di sini kayak Gabuga Blade dan muncul juga Bitter Gabuga Blade case-nya ya. Cara main sih sama kayak Breckham Zetzer ya. Bahkan Breckham Buster juga sama ya, di mana si bagian atas senjata dengan gripnya itu bisa kita lepas. Yang berarti secara elektroniknya atau bagian pentingnya itu ada di bagian gripnya guys ya. Sementara bagian ujungnya itu ya cuman plastik doang. Jadi bisa diubah menjadi 3 mode ya. Kalau Breckham Zetzer kan 4 mode, tapi di sini tuh cuman 3 mode. Jadi di sini ada mode Blade, ada mode Knuckle, sama ada mode Shoot. Kalau di Breckham Zetzer itu ada Sword mode, nah ini jadi Blade mode. Terus kalau di Breckham Zetzer itu ada Scythe mode, nah ini tuh jadi Knuckle mode. Nah unik nih, jadi kayaknya di serial juga nggak tiba-tiba gagangnya jadi panjang kayak Scythe mode kan ya, yang dipakai sama si Zetsu Paradigm Wonder. Itu kan ketika si Baku udah puter-puter terus set Scythe mode. Nah tiba-tiba kan jadi panjang gitu gagangnya, dari mana kan asal-usulnya ya. Nah kalau yang ini ya begitu aja. Soalnya kan ditambah pinggiran ujung senjatanya jadi bergerigi, ya jadi kayak knuckle. Keren sih, berkonsep pak. Dan terakhir kan tadi ada shoot mode ya. Ya gun jadi shoot lah ya. Jadi gun di Breckham Zetzer, jadi shoot di Breckham Breaker. Namanya ribet ya. Ini menurut aneh ya, kalau di serial senjata ini tuh nggak akan bisa diubah-ubah modenya kayak begini. Ini untuk DX-nya aja. Jadi mode-mode yang diperlihatkan di sini tuh ya lebih personal ke Lord masing-masing. Jadi Blade mode nanti bakalan dipakainya itu sama Lord 3. Knuckle mode dipakainya sama Lord 5. Dan Shoot mode itu sama si Lord 6. Jadi biar para Lord ini tuh ada ciri khasnya masing-masing aja gitu pas menggunakan si Breckham Breaker ini. Cocok tuh Knuckle mode dipakai sama Lord 5. Karena terlihat kan agak urakan ya si Lord 5 ini. Tahu dari mana kan? Ya itu dari Capsemnya. Dari putaran Capsemnya yang terlihat kayak lagi mau nginjek gitu guys ya. Oh ya, si Breckham Breaker ini juga bisa dimasukin dengan Capsem guys ya. Jadi nggak ada pembacanya ya setelah Anda lihat si bagian slotnya. Jadi sama aja kayak Breckham Zetzer yang suara finishingnya itu berbeda di mode tertentu aja. Bukan menurut Capsemnya ya. Jadi bukan ada impact ya, stream, nggak akan keluar suara kayak gitu sekali lagi karena nggak ada pembacanya. Cuman ada tombol doang. Jadi ketika dipencet ya udah keluar suara finishingnya sekali lagi menurut mode tertentu aja. Dan Capsem yang kita dapat di sini ada Clear Capsem ya. Warnanya ungu dan kalau dilihat bagian putaran Capsemnya atau gambarnya di situ ada kayak salah satu lordnya, terus dia itu kayak tiba-tiba ngilang gitu guys ya. Mungkin Clear ini ability-nya kayak invisible-nya dikit kali ya. Pokoknya jadi bisa ngilang gitulah. Dan setelah 2 tadi, ada nih setnya. Ada DX Lord Invoker dan juga Breckham Breaker set. Harganya lumayan tarik, 12.980 yen. Tanggal rilisnya itu sama 31 Januari 2026. Dan isi setnya ya set yang tadi, yang Henshin Belt dan juga si senjatanya disatuin. Udah, jadi belt, senjata, plus dapat 4 Capsem. Begitu guys ya. Kemungkinan sih Ana sikat yang ini, tapi ya kita tunggu saja lah guys ya. Ini Ana cukup kaget loh, karena sebelumnya tahun lalu ya di Gabu, si Henshin Belt Bitter Gabu dan juga si Bitter Gabuga Blade itu kan gak ada setnya. Padahal Ana udah nungguin banget loh. Terpaksa kan Ana belinya yang reguler doang kan si Bitter Gabu Henshin Beltnya. Dan ini tiba-tiba ada setnya untuk si para 3 Lord ini. Mantap. Dan selanjutnya ada Sofubi dari Lord 3 dan juga Lord 5. Ini nggak tahu kenapa nggak ada si Lord 6-nya ya. Ya udahlah, ini skip aja karena mainan tumbal. Dan juga Bandai ini baik hati banget nih setelah ini ya. Jadi ada DX Rider Capsem single box yang keempat. Ada apa aja yang di keempat ini? Ada Plasma Capsem, ada Erase Capsem, dan juga ada Clear Capsem. Jadi ini terobosan yang menurut Ana sih bikin seneng ya para fans ya. Jadi untuk beberapa fans dan juga customer nih ya yang nggak pengen beli Capsem yang disatuin sama senjatanya atau Capsem yang set yang isinya 3 itu, bisa beli yang single box ini. Lihat, pertama ada Plasma Capsem. Kalian nggak usah beli Inazuma Blaster. Cukup beli yang single box ini aja dan kalian itu bisa langsung dapat Plasma Capsem
satu. Udah gitu aja. Erase juga sama, nggak usah beli Night Invoker guys ya. Clear juga ada di sini, jadi nggak usah beli Breakernya tadi ya. Dan ada juga DX Rider Capsem single box yang kelima. Isinya ada extra Capsem, Shock Capsem, dan juga Panic Capsem. Kalau misalkan kalian beli yang ini, tapi nggak ada si itunya, Lord Invokernya, ya gimana cara mainnya? Cuman bisa dimainin di Zetsu Doraiva aja. Jadi kapan nih ketiga Lord ini bakalan muncul di cerita Zetsu? Ngelihat tanggal rilisnya nih ya, ada kemungkinan mereka itu bakalan muncul di episode ke-20 Kamen Rider Zetsu yang bakalan tayang tanggal 1 Februari 2026. Kemungkinan ya, melihat tadi tanggal rilis si DX-nya. Dan soal ceritanya itu gimana? Ya memang sejauh ini cerita Zetsu berjalan, kita itu ya masih no clue at all lah kesinambungannya gimana sama si tiga Lord ini ya. Jadi ini prediksi ngaco-ngacoan aja dari Ana ya. Ana bikin ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Ana itu udah sempat singgung pas bahas pertarungan Komandan Zero dan juga si Nox Knight ya. Dimana Nox Knight itu kan kalah dan Night Invoker-nya itu diambil sama si Komandan Zero. Dimana Night Invoker ini kan memang jadi license agent-nya untuk si Nox kan ya. Ana ada dugaan Zero itu ngebawa ke petinggi kode dan nanti di belakangnya orang-orang kode kayak bikin driver system baru yang base-nya itu dari Night Invoker. Dan terciptalah si Lord Invoker. Soalnya bentuk ketiga Lord ini ya mirip Nox Knight semua. Bisa aja ini salah karena kan di pertarungan Komandan Zero dan Kamen Rider Nox, bisa dibilang ini kan pertarungan ronde keduanya, Zero-nya kan yang kalah dan meledak. Jadi secara logika seharusnya Nox itu ya bisa ambil lagi Night Invoker-nya, dan kalau Zero kalah ya mau ngebawa ke kodenya itu gimana. Yang kedua, ketiga Lord ini statusnya itu ya sudah lebih senior dibandingkan Nox maupun Baku. Jadi mereka itu ya memang sudah ada sejak dulu, beltnya juga ya emang udah ada juga berarti, bukan baru diciptakan dari hasil penelitian dari si Night Invoker. Karena melihat namanya yang Lord ini bukan agent doang guys ya, Lord loh. Kalau dari look kan ketiga Lord ini terlihat seperti antagonis juga memang ya. Jadi mereka ini tuh para agent gitu yang benar-benar loyal sama kode, nggak peduli baik jahatnya kode. Pokoknya kalau ada yang tahu gitu ya sama kebusukan dan menentang si kode, mereka itu bakal dimusnahin atau dieksekusi sama tiga Lord ini. Itulah tugasnya mereka. Akan menarik juga kalau Zetsu maupun Nox tetap berbeda kubu ya di tengah munculnya ketiga Lord ini. Ya bakalan makin puyeng memang karena fokusnya nanti jadi kebagi-bagi ya. Si ketiga Lord ini harus ngabisin si Baku, di satu sisi harus ngabisin si Nox juga. Tapi di sini ya biar variatif aja gitu dan makin berwarna. Ya masih bahas Zetsu, sebenarnya udah ada rumor juga ya buat super form atau final formnya si Zetsu ini. Ana udah lihat sketsnya, tapi nggak mau Ana bahas sekarang guys ya. Nanti aja di video yang berbeda sekalian nunggu tambahan info lagi. Jadi Ana udah tahu, jadi tenang saja, nggak usah dikasih tahu berkali-kali ya. Buat video kali ini biarkan fokusnya ke si tiga Lord ini aja ya. Jadi jangan lupa komentar guys. Sekali lagi yang relate ya, silahkan komentarin soal bentuk, beltnya, senjatanya, kapsemnya, berikan komentar semuanya di kolom komentar bawah. Jika ada teori menarik juga, monggo disampaikan seperti Ana di akhir-akhir tadi ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak, kita tunggu update berikutnya ya. Jadi ada kemungkinan sih untuk akhir bulan ini nanti misalkan keluar Terebikun, udah memunculkan dan juga ngasih detail-detail dan juga info-info lain soal si tiga Lord ini. Begitu ya, bye-bye.